tugas kita adalah menghidupkan senyum anak-anak. Ya, tidak lagi hidup dari senyum anak-anak, tapi hidup harus menghidupkan senyum anak-anak. Suara tawa anak-anak membawa keceriaan siang ini. Kaki-kaki kecil mereka berlarian di antara rerumputan hijau. Binar mata mereka mengisyaratkan kebahagiaan tanpa beban. Bagi Iman, tawa anak-anak ini adalah nyanyian kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Setiap senyum yang terukir pada raut wajah mereka jauh lebih berharga dari apapun di dunia ini. Iman Surahman adalah seorang pendongeng anak-anak. Bermula dari hobi, laki-laki kelahiran 1976 ini terinspirasi dari sang kakek yang kerap bercerita tentang masa lalu. Sang ibu yang aktif di dunia pendidikan anak turut memberi pengaruh besar dalam kehidupannya. Jadi berangkat dari hobi, benar-benar murni berangkat dari hobi. Ditambah saya senang juga dengan dunia pertunjukan, ya, dunia entertain, pertunjukan itu saya suka. Ya berangkat dari situ, saya membuat orang lain tersenyum, anak-anak tertawa, terbahak-bahak, itu senang. Karena mendongeng itu ternyata di pertemuan sesaat, tapi diingat setiap saat. Satu itu. Lalu yang kedua, mendongeng itu adalah cara mudah menasehati anak, mengingatkan anak, memberikan motivasi anak dengan cara yang menyenangkan. Tidak menakut-nakuti, tidak diancam, tidak diiming-imingi, ya, atau tidak diberikan rasa ketakutan. Tutung, boneka monyet kesayangan Iman, hadir pada awal mendongeng. Peran dibawakan penuh ekspresi, dipadukan dengan suara yang khas, membuat laki-laki lulusan Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini mampu menghidupkan suasana seisi ruangan. Metodenya tadi kita cuma pingin diterima sama anak-anak, maka caranya kita menjadi anak-anak dan masuk ke dunia anak-anak. Gitu. Jadi satu-satunya orang tua yang masih main boneka mungkin saya. Enggak, mungkin banyak yang lain juga. Boneka ini kita jadikan untuk pertama menyamakan frekuensi anak-anak saja. Yang kedua, menjadikan counter fokus. Ya, setelah itu semua berjalan, semua itu baik, baru kita simpan itu boneka, baru kita sampaikan pesan. Karena kalau sampai akhir boneka itu bersama dengan saya, maka akan ada dua matahari di depan anak-anak, dan anak-anak tidak akan mau mendengarkan siapapun, nggak fokus. Bagi Iman, mendongeng bukan sekedar berbagi cerita atau hiburan semata. Dongeng yang ia bawakan bertema budi pekerti, akhlak dan nilai kebaikan. Lewat cerita tersebut, diharapkan anak-anak memahami tentang kehidupan agar tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, peduli kepada sesama, serta berani mengejar impian tanpa pernah takut gagal. Yang seru ceritanya, bagian ceritanya, aktingnya, sama monyetnya. Paham tentang kita bersyukur apa yang sudah diberi oleh Allah. Masih takut sama gempa? Tidak. Kita takut kalau kita tidak punya semangat. Kita takut kalau kita tidak peduli. Pengalaman Iman sudah malang melintang di dunia mendongeng. Lebih dari 2 dekade silam, laki-laki asal Kuningan, Jawa Barat ini kerap menjelajah ke pelosok negeri. Ia hadir untuk membangkitkan hati kelabu dan semangat para penyintas bencana alam. Bagi Iman, mendongeng adalah langkah untuk mengembalikan senyum anak-anak yang kehilangan rumah, keluarga, bahkan kenyamanan.
Dalam momen kebersamaan itu, ia ingin agar anak-anak tetap tangguh dan kembali bangkit. Pegang. Sejalan dengan kecintaannya pada dunia anak-anak, Iman juga memiliki kepedulian besar pada anak yatim dan duafa. Realitas sosial membuat hatinya tergerak untuk mendirikan Rumah Ceria Seribu Pulau, sebuah rumah bagi anak yang membutuhkan. Tugas kita adalah menghidupkan senyum anak-anak. Ya, tidak lagi hidup dari senyum anak-anak, tapi hidup harus menghidupkan senyum anak-anak. Dari mana mulainya? Mulainya saya punya tetangga kanan kiri yang ayahnya sudah tidak ada. Cukup dengan uang bulanan. Setiap bulan tanggal tertentu di setiap bulannya dia kasih kartu bayaran, SPP, kasih begitu. Sampai pada akhirnya saya merasa nggak puas. Kita nggak tahu perkembangannya, kita cuma tahu nilai aja, tapi kita nggak tahu karakternya dan lain-lain. Akhirnya berdirilah Rumah Ceria. Dan kita ambil anak pertama dulu dari Pulau Tunda. Pulau Tunda dan dari Timur Tengah Selatan itu yang saya cerita. Rumah Ceria ini bukan pesantren, Rumah Ceria ini bukan panti, ini benar-benar rumah. Karena kita tidak ingin anak kita menjadi alumni, padahal dia terlahir dari hati kita. Dia terlahir dari hidup kita. Tapi begitu keluar dia jadi alumni. Kapan kita disebut alumni sama ibu bapak kita? Nggak ada. Anak tetap anak sampai kapanpun. Berada di antara permukiman di kawasan Ciledug Setu, Kabupaten Bekasi, Rumah Ceria berdiri. Di areal seluas 2.000 meter persegi ini, 60 anak yatim dan duafa dari berbagai penjuru Nusantara tinggal. Banyak di antara mereka berasal dari daerah bencana dan pedalaman. Saya senang traveling ya, baik ke lokasi bencana travelingnya, atau ke pedalaman, atau ke kampung-kampung kecil dan terpencil. Itu ketika saya mendapatkan tempat yang bagus, saya nggak mau mengabadikan momentum itu dalam sebuah bingkai foto atau kamera. Saya mau tempat yang indah itu ada di rumah saya. Maka bagaimana caranya? Saya cari anak-anak yang Allah harus takdirkan bersama kita. Tapi jadi perjuangan kita untuk menjadikan anak tersebut, tempat tersebut sebagai wilayah perjuangan kita. Begitu dia pulang nanti kan dia jadi anak yang luar biasa. Mimpi kita begitu. Iman mengungkapkan Rumah Ceria dibangun bukan tanpa tantangan. Meski aral kerap mengadang, anak-anak sejatinya adalah pemberi berkah yang luar biasa. Begini, nggak mungkin Rasulullah, Nabi kita mengatakan akan seperti ini di surga. Dekat betul loh. Ketika kita menyayangi anak yatim. Bukan ketika kita sholat. Ketika kita menyayangi anak yatim, maka akan seperti ini. Ini aku, ini dia yang menyayangi anak yatim. Artinya, tiket ini mahal betul untuk bisa berdekatan dengan Rasulullah. Nggak susah, nggak mudah, rumit. Anak ini kehilangan kasih sayang keluarga, kasih sayang ayahnya, bukan kehilangan rizkinya. Jadi saya tidak takut mereka nggak makan hari ini, enggak. Dia sudah dijamin rizkinya. Yang saya takut adalah dia tidak mendapatkan masa depannya, ya, karena salah asuh, salah kasih. Andaikan mau memberikan sesuatu ke anak saya, tolong kasih dia reward. Beli produk mereka, mereka punya pabrik tempe. Beli produk mereka, mereka punya peternakan kambing. Mereka punya catering, mereka beli produk mereka. Reward. Menurut saya yang menyayangi dan mengasihi anak yatim, ya kasihi dia seperti anak kita sendiri. Gitu. Kasih, dan kita memperkaya otak tadi. Bagi Bella, tak ada yang lebih membahagiakan selain berada di tengah kehangatan keluarga seperti ini. Setahun terakhir, Bella mendiami Rumah Ceria.
Remaja 14 tahun ini merupakan perempuan asli suku Togutil, suku yang hidup nomaden di belantara Pulau Halmahera, Maluku Utara. Dulu aku tinggalnya di hutan, daerah Mabah. Ya, ya Halmahera. Kalau di hutan itu tidurnya kayak dibikin bambu gitu. Di situ dialasin pakai daun pisang. Ya tidur. Di situ kalau main itu suka di pohon. Mainnya di pohon. Kalau makan masaknya di bambu. Makannya ubi, singkong. Kalau dagingnya rusak. Kalau ayah udah meninggal. Kalau ibu di desa. Kangen nggak sama ibu? Kangen. Seberapa kangen? 100%. Takdir mempertemukan Bella dengan rumah ceria. Meski terpisah ribuan kilometer dengan tanah kelahirannya, rumah ini bagi Bella bukan sekedar tempat untuk mendapatkan makan dan bernaung, melainkan tempat di mana ia bisa berbagi tawa, kasih sayang, dan dukungan. Pertama kan kakak aku duluan, yang 3. Habis itu mereka juga mau kita ke luar, kita ke rumah ceria. Habis itu mereka bilang ke Abah, langsung habis itu Abah jemput. Pertama itu gak betah, pengen pulang. Habis itu kan pertama kan diajak makan nasi, itu kita nggak mau makan nasi, maunya makan singkong, ubi gitu, sagu. Bella mengaku banyak pelajaran dan pengalaman baru yang ia dapatkan dari rumah ceria, seperti mengaji dan memasak. Di balik senyumannya yang tulus, Bella menyimpan satu harapan besar. Harapan untuk terus belajar agar dapat memberikan kebahagiaan bagi orang yang ia cinta. Pengen membahagiakan orang tua. Sejak pagi, Ferry telah sibuk di rumah tempe. Tangannya lincah mengolah kedelai untuk dijadikan lauk berprotein tinggi. Setiap hari, setidaknya 13 kg kedelai ia olah untuk menjadi 50 papan tempe. Saat ini usia Ferry baru menginjak remaja, namun tanggung jawabnya sudah jauh melampaui orang-orang seusianya. Ya, ini semua karena Ferry tahu betul bahwa melalui kegiatan ini ia belajar untuk mandiri. Saya sendiri yang mau. Gimana ceritanya? Ya, awalnya ada saudara Abah yang kesini yang ngajarin tempe. Banyak tuh yang bikin tempe. Awalnya banyak. Saya fokus lah di situ, fokus belajar. Akhirnya saya dikasih pegangan sendiri tempe. Didera masalah ekonomi, Ferry kini tinggal berjauhan dengan orang tua. Meski demikian, hal ini tak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia memilih bangkit untuk meniti masa depan yang lebih cerah. Biji kedelai yang telah diayak kemudian dicuci hingga bersih. Selanjutnya, bahan baku direndam selama 16 jam lalu direbus hingga matang. Setelah benar-benar kering, kedelai kemudian diberi ragi, dikemas, dan didiamkan selama 2 hari. Tempe yang dibuat Ferry tergolong tempe yang tidak menghasilkan limbah. Bungkil dan kulit biji dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak seperti ayam petelur, burung, dan kambing peliharaan di rumah ceria. Tempe dijual mulai dari Rp5.000. Setiap satu tempe terjual, Ferry mendapat keuntungan Rp500 sampai Rp1.000. Ferry mengaku berjualan tempe bukan soal berapa nominal yang ia dapatkan, namun dengan memiliki keahlian membuat ia semakin bersemangat. Ferry ingin usahanya semakin maju. Saya bersyukur sih, dari kecil udah bisa bikin tempe, udah belajar wirausaha sendiri, udah belajar berbicara lah sama orang-orang luar di luar. Saya ingin pengen
bikin usaha rumah tempe lebih maju lagi. Habis itu saya ingin bikin rumah ceria lebih banyak lagi. Selain membuat tempe, jiwa wirausaha anak-anak juga diasah dengan cara beternak hewan. Mini farm Rumah Ceria menjadi lokasi beternak domba, burung dara, kelinci, ayam petelur, maggot, dan hewan lainnya. Setiap anak ini punya hobi macam-macam ya. Dan saya memberikan ruang mereka untuk menumpahkan semua hobinya tanpa batas. Selama hobinya itu tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, apalagi menjauhkan dirinya dari Tuhannya. Selain berfokus pada pendidikan umum dan agama, setiap anak di Rumah Ceria juga dibekali keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini dilakukan agar mereka mandiri di kemudian hari. Bukan tanpa alasan Iman melakukan hal tersebut. Bagi Iman, anak-anak di Rumah Ceria adalah generasi masa depan yang memiliki potensi untuk berkembang. Bukan sosok yang hanya berharap belas kasihan semata. Kalau saya ngelihatnya, santunan anak yatim dikumpulkan dalam satu ruang, ya. Ketika dia duduk, dia sudah disadarkan diri dia bahwa aku anak yatim, aku harus duduk rapi dan aku mau disantuni. Saya bukan orang yang begitu. Saya nggak mau anak-anak saya begitu. Andaikan mau memberikan sesuatu ke anak saya, tolong kasih dia reward. Beli produk mereka, mereka punya pabrik tempe. Beli produk mereka, mereka punya peternakan kambing, mereka punya catering, mereka beli produk mereka. Reward. Menurut saya yang menyayangi dan mengasihi anak yatim, ya kasihi dia seperti anak kita sendiri. Gitu. Kasih, dan kita memperkaya otak tadi. Tidak hanya melatih kemandirian anak-anak, Iman juga membuka program pembagian makan siang gratis untuk pejuang jalanan seperti pengemudi ojek daring, sopir, dan pedagang. Iman juga mendirikan Warung Berkah, sebuah warung yang menjadi wadah bagi anak-anak Rumah Ceria untuk belajar berbagi. Setiap Senin dan Jumat, setidaknya 200 porsi makanan dibuat oleh anak-anak Rumah Ceria, lalu dijual kepada donatur. Nasi dan lauk pauk kemudian dibagikan pada mustahik atau warga yang berhak menerima dengan harga Rp2.000 per porsi. Saya berharap semoga anak Indonesia tahu bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu mematahkan cita-citanya, yang mampu menggugurkan masa depannya, yang mampu membentengi masa depannya. Sama seperti hari sebelumnya, beberapa anak perempuan di Rumah Ceria tengah sibuk membuat mie. Siang ini mereka sedang membuat 200 porsi mie pesanan donatur. Adonan berupa campuran tepung terigu dan telur digiling menggunakan mesin pemipih mie hingga berukuran tipis. Mie kemudian dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah semua selesai, mie selanjutnya dimasak lalu diberi bumbu dan topping daging ayam. Donasi makanan dari pengusaha Bekasi ini selanjutnya akan dibagikan langsung oleh relawan Rumah Ceria kepada korban bencana banjir. Kenapa kita memilih di sini? Yang pertama kita tahu tentang perjalanan dakwah beliau, di mana mendukung anak-anak yatim untuk bisa hidup mandiri. Jadi di sini bukan ditaruh di panti asuhan lalu dibikin bersedih hati, tapi di sini betul-betul adik-adik yang yatim di sini hidupnya ceria, karena dididik bagaimana caranya menjadi anak dan didewasakan bagaimana menghadapi dunia. Yang kedua, setiap support bantuan dari teman-teman saudagar yang kita sampaikan di sini, pendistribusiannya amanah. Jadi sebelum hari ini kita membeli mie produksi adik-adik yatim, dulu kita pernah juga kirim support bikin pondok tempe, rumah tempe di sini, dan alhamdulillah sampai hari ini masih beroperasional. Nah, yang ketiga,
Di sini harusnya jadi pondok yang menerima bantuan, tapi fakta di lapangan ketika COVID, justru adik-adik yang ada di sini memberikan bantuan kepada warga sekitar. Jadi mentalnya bukan menerima, mentalnya adalah memberi. Nah, itu yang menjadikan kita semakin semangat mendukung program-program yang ada di ISP. Apalagi hari ini bisa berkolaborasi antara adik-adik yatim dan juga Masjid Asa Indonesia. Kita mensupport kegiatan dari adik-adik yatim kita di ISP. Yang kedua, bisa mensupport juga usaha yang ada di sini, melatih jiwa kemandirian dari adik-adik yatim di sini sebagai bentuk dukungan moral kami. Nah, yang ketiga juga kegiatan sosial yang memang pengen kita lakukan untuk korban banjir ini bisa didistribusikan dan langsung dibantu dari YSP. Banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi awal Maret lalu menyisakan lumpur tebal. Setelah banjir surut, warga berusaha merapikan barang yang tersisa dan membersihkan harta benda mereka. Di antara lumpur dan puing berserakan, semangat relawan Rumah Ceria terus menyala, membantu masyarakat yang terkena bencana. Makanan ini dapat mengisi perut kosong mereka yang letih bekerja. Di balik kebahagiaan di Rumah Ceria, ada sosok wanita, seorang istri yang selalu mendukung setiap langkah sang suami. Adalah Eri Setiawati, istri Iman Surahman yang kini menjadi ibu dari puluhan anak-anak asuh. Bagi Eri, peran itu adalah berkah yang tidak ternilai harganya. Ia tulus merawat anak-anak yang sangat membutuhkan kasih sayang untuk menjadikan setiap hari mereka lebih bermakna. Di awal pastinya karena ibu ya punya anak juga dari rahim kandung sendiri, terus harus berbagi, karena kan kita nggak berbagi hanya sekedar makanan ya, karena kita berbagi hati ya. Karena kan sosok anak yang datang ke kita itu nggak cuma kita kasih makan, kasih minum, tempat tinggal nggak, tapi ya sentuhan, ya belayan, kasih sayang. Seperti halnya mereka itu kalau dijamin sama Allah rezekinya pasti ada, tapi ketika dia kehilangan ayah bunda, itu yang harus kita selesaikan. Di awal kita harus belajar lah. Belajar itu kita harus pasti belajar, cuman satu hal yang selalu dibilang di awal, coba belajar ikhlas, kita titipin anak kita sama Allah. Nah, kita jaga anak-anak yang benar-benar ada di hadapan kita. Nah, itu Allah akan jaga anak-anak kita. Dari situ akhirnya belajar, oh iya ya, berbagi itu luar biasa. Jadi ketika ngurusin sekian banyak anak yang Masya Allah, ABCD, kita ada tuh rasa manusianya kan, tapi balikin lagi, bismillah lagi, alhamdulillah kembali lagi. Kadang ada rasa lelah itu, tapi lihat anak-anak senyum, lihat anak yang dari bayi sekarang udah 3 tahun, udah 4 tahun, udah kuliah, udah menikah dan punya anak, udah jadi obat tersendiri. Alhamdulillah. Anak-anak di Rumah Ceria belajar untuk tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan mandiri. Bagi Iman, kemandirian bukan soal menghidupi diri sendiri, namun juga mampu berdiri, mewujudkan impian, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Kebahagiaan saya adalah ketika anak-anak mampu melampaui apa yang di luar batas pemikiran saya. Saya berharap anak-anak yang ada di Rumah Ceria, yang Allah lahirkan dari hati istri saya, dari hati saya, mereka menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Buat saya orang yang paling bermanfaat adalah mereka yang mampu dan bisa membahagiakan orang di kanan kirinya dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya berharap semoga anak Indonesia tahu bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang mampu mematahkan cita-citanya, yang mampu menggugurkan masa depan, yang mampu membentengi masa depan.